Tuhan, kami sungguh memohon supaya Engkau boleh berkenan menyapa kami lewat firman-Mu. Karenanya mendengar dan berjumpa dengan firman-Mu lah kami boleh terus dibentuk, kami boleh terus dibangun menjadi orang Kristen yang kuat. Yang secara khusus pada malam hari ini kami akan berbicara tentang bagaimana kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang memperkatakan firman-Mu. Kami sungguh memohon anugerah-Mu, sapalah kami, berkati juga hamba-Mu dalam segala kelemahan keterbatasan. Kiranya Tuhan boleh pakai seturut dengan kehendak dan anugerah-Mu. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, baik yang di gereja maupun di Zoom ya. Kita bersyukur untuk kesempatan kembali Tuhan memberikan kita waktu untuk bersama-sama berdoa dan merenungkan firman. Malam hari ini kita akan merenungkan satu tema. Saya pikir ini salah satu tema yang cukup baik gitu ya. Bagaimana menjadi orang Kristen yang kuat, yang salah satunya adalah memperkatakan firman. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita baca. Yang pertama, mari kita membaca dari kitab Amsal, pasal yang ke-18. Kita akan membaca hanya ayat 21. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka makannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka makannya akan memakan buahnya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, mari kita membuka dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 3 ayat 16. Ini ayat yang sangat terkenal ya. Saya akan bacakan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang memperkatakan firman, saya pikir ada satu fakta menarik ya. Saya nggak tahu kita pernah baca, kita pernah memikirkan apa enggak. Tapi ada nggak yang tahu Bapak Ibu, berapa banyak manusia kita gitu ya, kita bicara setiap harinya? Ada yang tahu nggak? Kira-kira berapa kata? Lawson Phillips? Ini Google berjalan ya, dia tahu banyak hal. Tahu Lawson Phillips? Berapa kita kira-kira rata-rata manusia itu berbicara berapa kata gitu dalam satu hari? Ada yang tahu? 20.000, wah bener kan? ini fakta yang bagi saya menarik ya Bapak Ibu ya. Pria itu katanya konon, ini saya juga nggak ngerti ya, ada aja orang yang kurang kerjaan gitu ya, menghitung berapa kata orang ngomong. Itu katanya pria rata-rata 7.000 kata dalam satu hari. Ya kita mungkin nggak terlalu, ini berapa banyak sih ya? Ya karena saya lagi kuliah nih, kita kadang-kadang dikasih dosen tugas ya. Coba bikin refleksi gitu ya. 600 kata. Wah, 600 kata itu kalau kita ketik begitu ya di laptop kita, itu 600 kata itu sekitar 2 lembar ya. 2 lembar spasi 1 sampai 1,5. Jadi bayangkan 7.000 kata itu belasan lembar itu. Jadi sebenarnya ini bukan jumlah kata yang sedikit, ini lumayan banyak. Dan benar kata Lawson Phillips gitu, wanita berapa? 20.000. Jadi bayangkan kalau nulis paper atau makalah, ini bisa berpuluh-puluh halaman. Wah, gitu, ini jadi satu tesis begitu. Nah, tapi pertanyaannya kenapa begitu? Nah, ternyata saya pernah baca satu artikel Bapak Ibu gitu ya. Kenapa begitu? Karena ternyata penyebab wanita gitu ya. Nanti mungkin saya dikata gender atau apa gitu ya. Karena ternyata wanita itu punya lebih banyak protein FOXP2. Nah, saya bukan mau mengatakan wanita lebih cerewet atau apa ya, tapi dari fakta ini Bapak Ibu yang mau saya katakan ternyata Tuhan tuh mendesain kita jadi makhluk yang berkata-kata. Jadi entah kenapa gitu ya, kita mesti menerima keadaan kalau Tuhan mendesain atau mencipta kita dengan satu protein yang ada di dalam otak kita, dan itu menyebabkan kita akan berkata-kata. Itu sebabnya bagi saya penting sekali apa yang diperingati oleh pengamsal tadi. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Persoalannya yang tadi tuh, kita adalah makhluk yang berkata-kata. Sehingga kita mesti mengerti dalam kita berkata-kata itu nggak netral gitu ya. Pengamsal mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, rasain sendiri akibatnya gitu ya kalau pakai bahasa sehari-hari.
Nah, Bapak Ibu, mungkin kita akan komplain begini, Lausa bukannya hidup mati itu di tangan Tuhan. Kenapa pengamsal mengatakan hidup mati itu tergantung dari apa yang kita katakan? Nah, saudara, ini tentu saja bukan mau mengatakan atau menggugurkan statement yang tadi ya, hidup mati kita di tangan Tuhan. Kita semua percaya itu. Tapi sebenarnya pengamsal mau mengatakan bahwa apa yang kita katakan itu punya great impact. Gitu ya. Kita apa yang keluar dari mulut kita, kata-kata kita itu punya dampak yang sangat besar. Itu sebabnya juga Yakobus pernah mengatakan satu kalimat yang penting gitu ya. Demikian juga lidah, meskipun itu bagian yang kecil dari tubuh kita gitu ya. Mungkin kalau kita pakai comparison gitu ya, ini paling cuma sekitar 5% dari total tubuh kita gitu ya. Tapi Yakobus mengatakan dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Yakobus kemudian memberikan satu analogi, lidah itu sama halnya seperti api gitu ya. Betapapun kecilnya api gitu ya, tapi pelan-pelan, tapi pasti dia pasti bisa akan membakar hutan yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu, kita mesti mengerti bahwa lidah, perkataan kita itu punya dampak yang sangat besar. Itu begitu powerful, sehingga dalam hal ini saya melihat begini, semua yang namanya kuasa gitu ya, uang itu kuasa. Lalu apa lagi? Jabatan itu kuasa, termasuk perkataan apa yang keluar dari mulut kita itu juga kuasa, powerful. Nah, bagi saya Alkitab memberikan kepada kita satu pelajaran, semua yang punya kuasa gitu ya, maka perlu apa? Perlu ditebus, diredeem, dibentuk, shape by begitu ya, dan juga dikendalikan. Kenapa? Karena kalau itu di tangan orang yang salah, habis semua. Saudara, jadi waktu kita bicara tentang orang Kristen yang kuat, strong Christians gitu ya, yang salah satu indikasinya adalah memperkatakan firman, di sini saya mau ajak kita untuk memikirkan yang pertama begini gitu ya. Oke, di satu sisi itu sesuatu yang baik memperkatakan firman, tapi sepanjang gitu ya, hidup kita lewat kata-kata kita dan segala macam begitu ya, itu tidak ditebus, tidak dibentuk, dan tidak dikontrol oleh Tuhan Allah melalui firman, maka kita bisa aja sebenarnya memperkatakan firman, tapi sebenarnya ujung-ujungnya itu tetap untuk diri kita sendiri. Saya pernah dapat satu kutipan ini begitu ya. Religion is regarded by the common people as true. Gitu ya. Agama itu bagi kebanyakan orang dianggap sebagai sesuatu yang benar. Bagi orang yang bijak, orang berhikmat, itu dianggap sebagai sebuah kesalahan atau sesuatu yang salah, false begitu ya. Tapi by rulers apa? As useful. Bapak Ibu, tahu saya dapat kutipan ini kapan? Pada saat Pilpres dan Pilgub. Nangkap maksudnya? Gitu ya. Politisasi ayat, politisasi mayat, dan seterusnya. Kenapa? Karena firman di tangan orang yang tidak mengalami ditebus, dibentuk, dan dikontrol oleh Tuhan, begitu ya. Maka firman itu bisa jadi alat, begitu ya. Kita 2024 nih panasnya udah dari tahun-tahun kemarin. Dan ya kalau saya ikutin politik di Twitter tuh, agama itu masih jadi komoditas yang sangat punya faktor yang sangat kuat untuk menentukan pilihan orang. Nah, kita berdoa begitu ya, banyak politisi, banyak orang-orang yang punya kepentingan dalam elektabilitas dan segala macam. Mereka tidak memperkatakan firman demi kepentingan mereka, demi kepentingan kelompok mereka. Jadi, Bapak Ibu, yang pertama saya mau ajak kita untuk bisa memikirkan betapa bahayanya sebenarnya memperkatakan firman, tapi bukan dalam konteks kehendak atau rencana Tuhan. Ini satu warning yang saya pikir kita perlu perhatikan. Yang kedua, seringkali ada orang juga memperkatakan firman, saudara-saudara, itu demi kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga dia asal comot bagian tertentu dan melupakan atau mengabaikan ayat-ayat yang lain. Jadi saya mau mengatakan bahwa menjadi orang Kristen yang memperkatakan firman itu tidak sesederhana gitu ya, kata-katanya keluar kalimat dari Kejadian pasal berapa, nangkep ya? Karena bisa jadi seringkali orang menggunakan atau mengeluarkan kata-kata ayat-ayat tertentu gitu ya. Atau apa ya, intisari dari kebenaran tertentu itu demi kepentingannya sendiri. Dan seringkali salah satu juga selain yang ini begitu ya. Logika atau cara pikirnya begini, kita kan anak-anak Allah. Dan Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Itu sebabnya apa? Mulut kita, bibir kita itu penuh dengan kuasa.
Akibatnya apa? Di pekerjaan, saudara-saudara. Ngomong apa? Mulut kita penuh dengan kuasa, itu sebabnya ngomong yang benar dalam tanda kutip begitu ya. Tuhan tuh akan menjadikan kita kepala, bukan ekor. Tuhan akan membawa kita tetap naik dan tidak turun. Pernah dengar kalimat-kalimat seperti ini? Ini benar ayat Alkitab. Cuma belum tentu sebenarnya apa yang Tuhan mau ketika ayat ini keluar, itu terjadi sama kita. Saya membayangkan bukankah perceraian, perpecahan itu terjadi karena semua orang mau jadi kepala, begitu loh. Benar gak? Terus kalau semua orang mau naik, nggak ada yang turun, kudeta. Padahal mungkin kadang-kadang gitu ya, dalam konteks pekerjaan, apa yang kita perlu perkatakan gitu ya, firman yang perlu kita perkatakan soal apa? Jadilah seperti Yusuf yang excellent dalam dunia kerja. Problemnya apa? Seringkali kita jadi orang, ya mohon maaf gitu ya, saya juga kadang-kadang kalau saya nggak benar-benar lagi punya kerohanian yang kuat, kerja asal selesai aja. Tapi nggak mau memberikan yang terbaik, padahal itu apa yang diajarkan Alkitab. Lalu kalau prinsip yang Paulus banyak angkat di surat-suratnya, Kolose, Efesus, dan seterusnya begitu ya. Hai budak-budak, hormati dan respect kepada bosmu. Kalau kita tarik dalam konteks sekarang, kita seringkali saya banyak mendapati gitu ya, mahasiswa yang saya atau alumni yang saya masih punya relasi dengar cerita mereka. Bang, gue kesel banget nih sama bos gue nih gitu ya. Kasih kerjaan nggak kira-kira begitu ya. Udah gitu juga jarang mau kasih lemburan dan seterusnya begitu ya. Wah, hubungan industrial kan sekarang banyak sekali gejolak. Ya kadang-kadang susah juga ya memberikan yang terbaik, tapi bos kita misalkan nggak kasih sesuatu yang deserve, yang pantas, yang proper buat kita. Tapi ini kan pergumulan kita. Tapi masalahnya Paulus waktu itu bukan mengatakan, hai hamba-hamba hormatilah tuanmu kalau tuanmu baik, royal sama kamu. Saya percaya waktu itu konteks jemaat yang di mana Paulus mengirimkan surat ini, pasti ada case-case di mana mereka punya majikan yang mungkin nggak ideal begitu. Tapi meskipun demikian, Paulus mengatakan hormati, respect, seperti halnya kamu melakukan untuk tuanmu yang paling utama, yaitu Tuhan. Atau mungkin dalam konteks penyakit, kesehatan begitu ya. Kita mungkin akan memperkatakan firman, Tuhan berikan aku kesehatan, kesembuhan gitu ya. Bukankah firman-Mu berkata bahwa Engkau akan melindungi segala macam. Saudara, itu benar firman Tuhan, tapi kadang-kadang kita justru mengabaikan hal firman-firman yang lain, yang mungkin mengatakan kamu harus jaga hidupmu dengan baik. Lucu ya, kita berdoa minta kesehatan, tapi kita senang nonton apalah sampai jam 3, jam 4 dini hari. Nangkep ya? Nah teman-teman kebiasaan di kampus nih. Nah Bapak Ibu, ini yang saya mau katakan gitu ya. Jadi orang Kristen yang kuat memperkatakan firman, itu bukan soal mengutip atau mengatakan ayat-ayat tertentu yang kadang-kala kita pengen itu terjadi karena kita lagi pengen itu terjadi dalam konteks kita. Nah itu sebabnya bagian kedua yang tadi kita baca, saya pikir ini sesuatu yang sangat penting begitu ya. Paulus mengatakan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Sehingga apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya coba gali satu kata yang penting, kata diam gitu ya. Kata diam di situ beberapa terjemahan Inggris hampir semua itu pakai kata dwelling. Gitu ya. Berdiam itu dwelling. Nah, ternyata waktu saya coba gali katanya, Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani itu dipakai kata enokeito. Nah, ini dari dua kata en di dalam gitu ya, di dalam Kristus, en Kristo, jadi en itu di dalam, dan yang kedua oikeo. Wah, kalau kita pernah belajar ekonomi gitu ya, oikos nomos. Oikos itu rumah, maksudnya rumah tangga gitu ya. Jadi waktu Paulus mengatakan hendaklah perkataan Kristus diam, enokeito, itu maksudnya apa? Biarlah perkataan Kristus itu inhabit atau be settled, mendiami gitu ya, diam di antara kamu. Seperti kayak orang tinggal di satu rumah, ya dia tinggal di dalam rumah itu begitu ya. Jadi kalau saya coba simpulkan begitu ya, kalau saya coba tafsir begitu ya, apa artinya perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu? Sebenarnya Paulus mau mengatakan begini, biarlah kamu hidupnya itu to be mastered by, gitu ya, dikuasai atau menjadi tuannya itu apa? Firman perkataan Kristus.
Banyak penafsir mengatakan perkataan Kristus ini bukan hanya waktu perjanjian baru kan oral tradition ya. Kata-kata Kristus itu diingat sama para rasul, kemudian itu dicatat atau disampaikan terus, di forward. Tapi banyak ahli juga mengatakan perkataan Kristus ini bicara tentang perjanjian lama juga. Gitu ya, kalau nanti kita baca Lukas pasal 24, dalam perjalanan di Emmaus, Yesus mengajar dua murid itu, semua kitab para nabi segala macam itu bicara tentang aku. Gitu ya. Jadi perkataan Kristus ini bukan cuma sesuatu yang disampaikan secara lisan, oral tradition, tapi ini mencakup ya firman Tuhan, gitu ya, firman Kristus begitu ya. Jadi perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya, itu artinya sebelum kita menyatakan kata-kata kepada orang di sekitar kita, menegur gitu ya, memberikan selamat dan segala macam begitu ya, biarlah itu terjadi karena kita sudah mengalami firman Allah, firman Kristus itu mastered us. Dwelling, tinggal di dalam kita, memerintah. Wah, saya pikir ini sangat indah sekali ya. Kalau hidup kita, hidup komunitas kita, itu firman Kristus, perkataan Kristus kemudian dwelling, dan kemudian itu mengontrol, membentuk, shape semua nilai, cara pandang, cara kita nge-treat orang, dan seterusnya. Wah, saya pikir ini jadi komunitas yang pasti akan sangat powerful ya. Bisa menjadi kesaksian juga bagi banyak orang. Itu sebabnya, kalau mau seperti itu, ya mau tidak mau, kita harus punya disiplin rohani untuk membaca dan mempelajari atau merenungkan firman. Kalau kita mau membiarkan perkataan Kristus, firman Kristus itu diam, dwelling, inhabit gitu ya di dalam komunitas kita, maka mau tidak mau kita mesti membaca dengan tekun, dengan disiplin, kita mesti mempelajari dan merenungkannya setiap waktu. Tapi masalahnya apa Bapak Ibu? Seringkali kita baca firman gitu ya, kita ikut PA dan segala macam, kita ikut eksposisi ini dan segala macam. Kalau tidak hati-hati, semangatnya justru untuk jadi orang yang ahli firman. Itu sebabnya saya suka sekali kutipan ini ya. We read and study the Bible not to be the master of the word. Gitu ya. Kita membaca, kita mempelajari, merenungkan firman, bukan untuk membuat kita tuh jadi ahli Alkitab. Waktu orang tanya gitu ya, Bang, ini ayatnya di mana ya gitu ya. Gitu kalau lagi cerdas cermat Alkitab, bikin kelompok, kita langsung dikejar tuh. Wah, gua mau sama dia. Karena udah pasti menang gitu ya. Kita baca dan mempelajari Alkitab bukan untuk menjadi ahli Alkitab, tetapi apa? Untuk membiarkan Alkitab itu master us gitu ya. Mengontrol, menguasai, memerintah atas hidup kita. Sehingga seluruh kebenaran, our truth adalah God's truth, semua values adalah God's values, semua cara pandang adalah God's worldview. Saya akan menutup Bapak Ibu dengan menceritakan seorang, ya mungkin beberapa dari antara kita kenal, seorang bernama George Muller gitu ya. Ini banyak orang menjuluki dia tuh raksasa iman gitu ya. Dalam satu waktu gitu ya, Tuhan panggil dia untuk menjadi membuka atau membangun sebuah panti asuhan begitu ya. Ada banyak sekali di Google, nanti bisa cari artikel-artikel yang menceritakan tentang George Muller, si raksasa iman ini. Nah, karena dia terkenal sangat punya iman yang sangat luar biasa begitu ya, kehidupan doa yang luar biasa, maka ada orang dulu pernah nanya sama dia gitu ya, George Muller gitu ya, kami sangat terpukau sama kehidupan doa, sama pengalaman iman kamu dan seterusnya. Kamu bisa cerita gak? Apa sih rahasianya sehingga kamu punya kehidupan doa yang luar biasa gitu ya? Dan menariknya dalam satu artikel yang saya baca gitu ya, dia mengatakan begini, wah kamu gak tahu aja, sebenarnya saya juga sering kok mengalami dinamika ya. Orang mungkin menganggap saya tuh raksasa iman, tapi saya pernah loh ada saat-saat di mana saya ragu apakah Tuhan akan memberkati gitu ya panti asuhan yang saya pimpin dan seterusnya begitu ya. Ada masa-masa di mana saya ragu dan bimbang, ragu bim gitu ya. Tapi dia mengatakan kalimat yang menarik berikutnya. Itu sebabnya gitu ya. Di dalam kondisi iman yang naik turun itu, saya selalu punya komitmen untuk membaca Alkitab sebelum saya berdoa. Dan dia menceritakan kebenaran Alkitab yang saya baca itu entah gimana dengan cara yang misterius gitu ya,
itu memberikan kesegaran kepada jiwa saya. Itu membangunkan iman saya. Sehingga pengalaman berjumpa dengan firman, itu memberikan kepada saya iman yang teguh dan kemudian mendorong saya berdoa. Gitu ya. Mempengaruhi apa yang dia katakan, memperkatakan firman dan seterusnya. Waktu saya baca itu, wah, ternyata seorang raksasa iman juga punya kok masa-masa di mana mereka nggak percaya, bimbang sama janji Tuhan dan seterusnya. Tapi justru George Muller mengatakan di saat-saat seperti itu, saya mengkomitmenkan diri untuk apa? Baca Alkitab, baca firman Tuhan dan membiarkan kebenaran firman Tuhan itu membangunkan jiwa saya, menyegarkan iman saya dan seterusnya, dan itu yang mendorong saya berdoa dan punya iman kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya ada satu prinsip yang dia coba hidupi gitu ya. Bukan cuma dia, tapi juga anak-anak yang ada di panti asuhannya. Prinsipnya apa Bapak Ibu? No Bible, no breakfast. Terus yang berikutnya apa? No woman, no cry. Gak bercanda ya. Terakhirnya apa? No Bible, no bed. Karena tanpa berjumpa dengan firman, maka jiwanya mungkin kadang-kadang terus merasa kehausan. Imannya terus naik turun. Gitu ya, seperti kayak saham apa gitu ya. Tapi ketika dia membaca firman, dia berjumpa dengan firman, disitulah dia mengalami firman itu menyegarkan jiwanya. Kembali menghidupkan iman dan keyakinannya akan Tuhan. Dan itu yang dia nyatakan di dalam doanya, di dalam kata-katanya. Saya juga punya pengalaman seperti George Muller, maksudnya bukan yang hebat-hebatnya gitu ya, tapi kadangkala Tuhan ini apa benar apa enggak sih? Dan waktu ketemu dengan keadaan-keadaan yang sulit, kadang-kadang saya agak ragu tuh untuk memperkatakan firman dan seterusnya begitu ya. Nah, kisah George Muller ini mengingatkan saya ya penting untuk bergaul erat dengan firman dan membiarkan firman itu master us. Nah, itu sebabnya bagian kita, komitmen kita apa Bapak Ibu? Cintailah terus firman. Kalau perlu bikin komitmen seperti George Muller, bikin. Saya suka sekali Timothy Keller pernah mengatakan begini, ini konteksnya dalam kehidupan doa ya. If you don't have passion to pray, pray for it. Kalau kita nggak punya hasrat untuk berdoa, doakan Tuhan kasih hasrat itu. Dan saya pikir ini juga berlaku ya. Kalau kita nggak punya hasrat kepada firman, karena waktu kita nggak punya hasrat kepada firman, bagi saya ya kita bisa jatuh kepada kesalahan tadi ya, memperkatakan firman tapi demi kepentingan kita. Kalau kita nggak punya hasrat untuk bergaul karib dengan firman, dan membiarkan firman itu membentuk kita, membentuk cara pandang, nilai, dan seterusnya begitu ya, maka pray for it. Doa minta sama Tuhan. Saya bersyukur waktu pertama kali ngobrol sama Musa gitu ya, salah satu kegiatan yang jadi ciri khas GKI itu adalah kebaktian doa. Nah, saya rindu sekali dalam kesempatan doa ini kita juga terus minta sama Tuhan. Agar kita punya kerinduan untuk berdoa kalau kita lagi nggak punya, kerinduan untuk bergaul sama firman. Supaya firman itu sungguh-sungguh master us. Amin, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami kembali diingatkan kalau kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan tebus, Tuhan selamatkan, maka kami dipanggil untuk terus bertumbuh, makin menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Dan salah satu indikasinya adalah bagaimana kami bisa memperkatakan firman di dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau seringkali kami cuma suka ayat-ayat tertentu dan kami bahkan kadang-kadang memerintah Tuhan untuk melakukan sesuai dengan apa yang kami nyatakan. Kami sungguh berdoa dan memohon supaya kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai firman dan membiarkan firman itu mengubah hidup kami, mengubah nilai-nilai hidup kami, mengubah cara pandang kami di dalam melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kami. Dan itu yang kemudian terekspresi di dalam apa yang keluar dari kata-kata kami. Kami sungguh memohon anugerah-Mu. Bentuk kami terus, pimpin hidup kami, agar hidup kami boleh menjadi alat Tuhan untuk mempermuliakan Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.